warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaya, NPM 067 dari kelas akuntansi 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Di sini saya akan memakai literatur dari buku perpajakan untuk akademisi dan pelaku usaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Dasar hukum pajak pertambahan nilai Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, efektif berlaku sejak 1 April 2010, tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Next, kita akan menjelaskan tentang karakteristik pajak pertambahan nilai. Yang pertama, pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas konsumsi. PPN dibebankan pada konsumen atau orang yang membeli BKP atau JKP dan tidak untuk dijual kembali. Artinya, yang memiliki tanggung jawab untuk membayar beban pajak ini adalah konsumen akhir. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung. Pajak ini dibebankan pada konsumen akhir BKP atau JKP yang ada. Sedangkan yang melakukan penyetoran pajak bukanlah konsumen akhir namun PKP yang menjual barang tersebut. Ini yang dimaksud dengan pajak tidak langsung karena berbeda antara penyetor dan pembayarannya. Yang ketiga, ada pajak pertambahan nilai merupakan pajak objektif. Pajak pertambahan nilai tidak melihat dari sisi subjek pajak, melainkan dari objek pajak. Setiap konsumen yang juga wajib pajak dan subjek pajak akan dikenai tarif PPN yang sama, sesuai dengan harga barang atau transaksi BKP dan JKP yang terjadi. Yang keempat, ada pajak pertambahan nilai penggunaan tarif tunggal. Pajak pertambahan nilai memiliki tarif dasar tunggal yakni sebesar 10%. Yang kelima, ada pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi BKP atau JKP di dalam negeri. Pajak ini hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri, seperti misalnya transaksi impor. Yang keenam, itu ada pajak pertambahan nilai bersifat multi-stake levy. Pajak ini akan dikenakan atau dipungut pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi, mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pedagang kecil atau pengecer. Yang ketujuh, ada indirect subtraction method. Nah, mekanisme perhitungan pajak pertambahan nilai menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung. Artinya, Anda sebagai PKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas BKP dan JKP yang berbeda. Next, saya akan membahas tentang subjek pajak pertambahan nilai. Yang pertama ada pengusaha. Pengusaha ini ada 3. Yang pertama, pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kedua, pengusaha kecil. Yang ketiga ada PMPKP. Terus yang kedua, subjek pajak PPN ini ada juga pemungut PPN. Terus lanjut ke objek pajak pertambahan nilai. Pasal 4 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf H Undang-Undang PPN. Yang kedua ada pasal 16C Undang-Undang PPN. Yang ketiga pasal 16D Undang-Undang PPN. Yang keempat ada pasal 5 PMK nomor 85 PMK 03 2012. Kriteria dan jenis barang tidak kena pajak ditentukan melalui pasal 4A ayat 2 Undang-Undang PPN 2009. Yang pertama, ada barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi minyak mentah, gas bumi, panas bumi, batu bara. Yang kedua, ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang ketiga ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Ini meliputi makanan dan minuman baik dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang keempat ada uang, emas batangan, dan surat berharga. Yang kelima ada PPN atas hasil pertanian.
Ada juga pasal 1 ayat 2 barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Yang pertama ada mesin dan peralatan pabrik. Yang kedua ada barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan. Yang ketiga jagat dan kulit mentah. Yang keempat ternak. Yang kelima bibit atau benih. Yang keenam pakan ternak. Yang ketujuh pakan ikan. Yang ke-8 bahan pakan. 9 bahan baku kerajinan perak. Yang 10 unit hunian rumah susun sederhana. Yang ke-11 ada listrik. Ada juga pasal 42 UU PPN 2009 pengelompokan jasa yang tidak dikenakan PPN. Di sini ada jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum, jasa pengiriman uang dengan wesel, jasa boga atau catering. Next, kita akan membahas tentang dasar pengenaan pajak atau DPP. DPP adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Harga jual. Harga jual ini adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Ada penggantian. Penggantian ini adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak. Yang ketiga ada nilai impor. Nilai impor ini adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai. Di sini mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai dapat dilakukan dengan yang pertama ada menggunakan faktur pajak. Faktur pajak ini ada pajak masukan, pajak pengeluaran. Yang kedua menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan. Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan itu sebesar 60% dari pajak keluaran untuk penyerahan jasa kena pajak atau 70% dari pajak keluaran untuk penyerahan barang kena pajak. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Jenis-jenisnya ada faktur pajak yang dapat berupa faktur penjualan. Di situ dijelaskan pada pasal 13 ayat 1. Yang kedua ada faktur pajak gabungan. Penjelasan dari pasal 13 ayat 2. Yang ketiga ada dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak. Itu dijelaskan pada pasal 13 ayat 1. Faktur pajak dibuat saat penyerahan barang atau jasa. Yang kedua, saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang atau jasa. Yang ketiga ada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang atau jasa. Yang keempat ada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Yang terakhir ada saat pengusaha kena pajak rekanan menyampaikan tagihan. Next, kita akan membahas faktur pajak paling sedikit itu memuat apa saja. Yang pertama ada nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
Yang kedua, ada nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Yang ketiga, ada jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. Yang keempat, ada pajak pertambahan nilai yang dipungut. Yang kelima, ada pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut. Yang keenam, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Yang ketujuh, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Next, kita akan membahas impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Di sini dijelaskan dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, pemerintah menetapkan jenis-jenis barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, yang bertujuan untuk menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis. Pemberian fasilitas perpajakan ini hanya bersifat sementara. Berdasarkan PP nomor 81 tahun 2015, impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai pasal 1 ayat 1. Selanjutnya ada kegiatan membangun sendiri yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton dan kayu tahan lama atau bahan lain yang umur bangunannya lebih dari 25 tahun. Yang pertama, ada tarif dan pengenaan pajak. Ini dikenakan PPN sebesar 10% dari JPP. DPP 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan, tidak termasuk harga perolehan tanah, termasuk dalam pengertian jumlah biaya dikeluarkan untuk membangun sendiri. Yang kedua, ada saat dan tempat pajak terutang. Ini saat dimulainya secara fisik kegiatan membangun sendiri. Tempat pajak terutang adalah di tempat bangunan tersebut didirikan. Yang ketiga, ada penyetoran dan pelaporan. Ini PPN yang terutang sebesar 10% dikali 20% dari seluruh biaya yang dikeluarkan harus disetorkan seluruhnya dengan menggunakan surat setoran pajak atas nama orang pribadi atau badan. Melaporkan pada KPP di tempat bangunan tersebut didirikan. Next, perhitungan pajak pertambahan nilai. Di sini terdapat rumus PPN sama dengan DPP dikali tarif pajak. Contoh, pengusaha kena pajak A menjual tunai BKP kepada pengusaha kena pajak B dengan harga jual 25 juta. PPN terutangnya yaitu 10% dikali 25 juta sama dengan 2.500.000. Lanjut ke perhitungan mekanisme kredit pajak. Contoh, selang bulan takwim terjadi kegiatan usaha sebagai berikut: membeli bahan baku dan lain-lain dari pabrikan 100 juta, menyerahkan hasil produksi dengan harga jual 60 juta. Perhitungannya, pajak masukan yang dipungut oleh PKP lain adalah sebesar 10% dikali 100 juta sama dengan 10 juta. Pajak keluaran yang dipungut itu 10% dikali 60 juta sama dengan 6 juta. PPN yang lebih bayar dalam masa pajak yang bersangkutan yaitu 10 juta dikurangi 6 juta sama dengan 4 juta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.